Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Ijun Channel. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai unsur hara. Jadi unsur hara itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, tapi dalam jumlah lebih sedikit. Berbeda dengan unsur hara makro. Untuk unsur hara makro itu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, untuk contohnya dari unsur hara makro itu ada nitrogen, kalium, dan fosfat. Berbeda dengan unsur hara mikro itu antara lain kalsium dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu untuk unsur hara makro ada nitrogen. Jadi nitrogen itu diserap oleh tanaman dalam bentuk NO3 atau nitrat atau NH4+ atau amonium, juga bisa keduanya. Nah, pada produk-produk pupuk baik itu NPK atau yang lain-lain itu pasti ketika di situ ada kandungan nitrogen pasti ada dibagi menjadi dua, yaitu nitrat dan amonium. Nah, keduanya itu juga bermanfaat bagi tanaman. Tanaman yang hidupnya dengan media yang banyak berisi air akan lebih suka menyerap N dalam bentuk amonium. Berbeda dengan tanaman yang hidupnya di darat akan lebih baik tumbuhnya bila tersedia N dalam bentuk nitrat atau NO3. Nah, sebaiknya ketika mencari produk nitrogen atau pupuk nitrogen itu amoniumnya itu tidak boleh lebih dari 30, karena itu bisa bersifat racun terhadap tanaman. Nah, di sini fungsi NH4 atau amonium terhadap pertumbuhan tanaman akan menyebabkan tanaman tumbuh besar. Terus kemudian sel-sel membesar, daun lebar tipis, lemas dan cepat layu. Itu ketika tanaman diberi N dalam bentuk amonium, efeknya lebih buruk terhadap tanaman. Berbeda dengan N dalam bentuk nitrat, yaitu NO3, terhadap pertumbuhan tanaman itu bisa memperpanjang fase hidup atau daya simpan buah dan bunga. Juga ketika tanaman diberi nitrogen dalam bentuk nitrat itu akan mengurangi keguguran pada bunga dan juga membentuk bunga lebih sempurna, seperti itu. Jadi untuk para petani jika ingin memberikan nitrogen pada tanamannya harus benar-benar jeli. Di situ di kemasannya itu pasti ada unsur hara N. Di situ pasti ada dibagi menjadi dua, unsur hara nitrat dan unsur hara amonium. Nah, pilihlah yang amoniumnya itu lebih rendah dari 30% dan jangan sampai melebihi 30%. Terus yang selanjutnya yaitu fungsi nitrogen bagi tanaman. Yang pertama yaitu diperlukan untuk pembentukan atau pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar. Terus fungsi yang kedua yaitu berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam fotosintesis. Jadi ketika tanaman diberikan nitrogen pasti akan lebih hijau, lebih segar. Nah, di situ akan menjadikan tanaman itu lebih sehat, untuk bisa lebih bagus untuk berfotosintesis atau memasak makanannya, seperti itu. Untuk fungsi yang selanjutnya yaitu membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik. Terus fungsi yang selanjutnya yaitu meningkatkan mutu tanaman penghasilan daun-daunan seperti kangkung, bayam, atau sawi. Itu ketika diberikan N itu akan lebih bermutu, akan lebih bagus hasil tanamannya. Terus yang selanjutnya yaitu meningkatkan perkembangbiakan mikroorganisme di dalam tanah. Sumber unsur hara nitrogen adalah yang pertama yaitu terjadi halilintar di udara, itu ternyata dapat menghasilkan zat nitrat yang kemudian dibawa oleh air hujan dan meresap ke bumi.
Terus yang selanjutnya yaitu sisa-sisa tanaman dan bahan organis. Jadi ketika pengolahan lahan kan biasanya masih ada gulma, itu disemprot herbisida dan membusuk terurai di tanah, itu akan menghasilkan nitrogen juga seperti itu. Terus yang sumber daya nitrogen selanjutnya yaitu mikroba atau bakteri-bakteri. Jadi di dalam tanah sebetulnya sudah ada mikroba atau bakteri yang di situ yaitu jobnya atau pekerjaannya yaitu mengumpulkan unsur hara nitrogen, dan juga bisa diberikan atau setelahnya kita mengaplikasikan mikroba di dalam tanah seperti ada EMPA dan pupuk-pupuk hayati lainnya. Itu diharapkan untuk unsur hayati di pupuk hayati tersebut ketika di dalam tanah, dia itu akan bekerja untuk mencari unsur-unsur hara yang dibutuhkan pada tanaman. Terus yang selanjutnya, tanaman itu memiliki pesan melewati daun. Jadi ketika daun itu berubah tidak hijau, itu merupakan tanda-tanda bahwasanya tanaman itu memerlukan perawatan. Jadi gejala yang biasa muncul ketika tanaman kekurangan unsur nitrogen itu yang pertama itu proses kecepatan pertumbuhan rata-rata lambat. Jadi ketika tanaman itu kekurangan unsur nitrogen, itu pertumbuhannya akan lebih lambat, tidak seperti tanaman pada umumnya. Terus yang gejala yang kedua yaitu daun terlihat hijau muda dan dapat menjadi kuning. Jadi untuk warna hijau daun yang baik sebetulnya berwarna seperti pupus daun pisang, lebih hijau muda seperti itu. Terus yang selanjutnya biasanya daun paling rendah posisinya yang paling pertama terlihat gejalanya. Nah, di sini ada contoh tanaman kekurangan unsur nitrogen. Nah, di sini saya ambil contoh untuk tanaman jagung yang kekurangan nitrogen. Jadi seperti ini, untuk daunnya itu berwarna kuning di sebelah tengah, di sepanjang daunnya itu bagian tengah berwarna kuning, untuk pinggir-pinggirnya hijau. Nanti ketika masih belum diberikan unsur hara, maka daunnya akan menguning semua. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan kali ini. Di video selanjutnya saya juga akan membahas mengenai unsur hara yang lain seperti fosfor, kalium, magnesium, kalsium, dan lain-lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.